Benar nggak itu? Iya benar. Iya. Pokoknya buat orang-orang di Indonesia kalau mau ke sini janganlah sekali-kali kalau kaburan, kalau nggak kepepet-pepet itu. Ya, Kalau nggak ada masalah sama jadi kalau mau ke majikan. sini luruskan hati, niat apa namanya? Assalamualaikum, kena itu. Uli. Assalamualaikum dulu. Batur pada ngopi nih. Sahabat Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban. Gimana kabar Anda semua dimanapun Anda berada? Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Oke. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya ingin mereview atau vlog bersama dua orang sahabat saya yang sudah lama tidak bertemu. Betul orang Lombok semua. Dan sekarang kita akan bertemu Ria dulu ini. Bercanda Ria maksudnya teman-teman ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dari mana Bang? Dari mana ini Bang? Dari Indonesianya atau di sini? Ya Indonesianya lah. Alhamdulillah saya dari Lombok, campuran Sumbawa. Nah, campuran ini teman-teman. Lombok campuran Sumbawa. Namanya siapa? Ade Putra Irfan. Ade Putra Irfan. Ini aslinya ini sebenarnya Bobong. Jawa, ya. Campuran, coba besteran. Ya. Besteran. Nah, kalau ente assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aslinya orang Lombok nih. Jangan lupa ya, ini ada saya juga punya YouTube tuh, namanya Farhan Al Lomboki. Nah, Lombok. Oke. Ada kikinya, pokoknya ada kiki. Kikinya itu ya ini dia. Siapa? Farhan Al Lomboki. Lomboki. Nanti kita subscribe. Jadi gimana ini teman-teman ini pengalamannya nih selama di Saudi ini? Allah, pengalaman kita di Saudi ini sekarang kebetulan gimana ya, terpuruk juga sama kayak di Indonesia. Nah, sudah berapa tahun di sini? Nah, kebetulan saya di sini kurang lebih 13 tahun. 13 tahun, nggak pulang-pulang. Wah, pulang lah, masa nggak pulang-pulang, emang Bang Toyib gitu. Saya kira nggak pulang-pulang. Terus kerja apa di sini? Kebetulan kerjanya di sini bangunan, tukang sapu. Tukang sapu, teman-teman. Gaji berapa tuh? Alhamdulillah. Alhamdulillah, gajinya mah lumayan. Pokoknya lumayan aja gajinya buat tukang sapu. Lumayan itu berapa? Ya diperkirakan sekitar 2-an lebih lah, gitu aja. 2.000 ya. Iya. 2.000 ke Indonesia 7 juta lah. Ya segitulah, kurang lebihnya. Belum potong makan. Belum atau makan, belum Sisa kontrakan 1.000. sisa. Belum ini yang bikin kantong kering nih, yang gini nih. Berarti kalau sisa 1.000 berarti ente pajak apa? Pajaknya kebagian lah gitu, Bukan bilang aja pajaknya. 1.500. Apa zakatnya itu 2,5% itu. Ya harus itu. Ini Ramon. Berarti kalau 2,5%, 2,5% itu ya sekitar berapa itu? Ya sekitar 250. 250.000 rupiah. Berarti ente harus Terus zakat itu. harus zakat. Nah, nanti tujuannya di komunitas kita ini kita akan mengamanahkan zakat kepada siapa yang membutuhkan. jadi pengelola nanti di situ. Terus selama di sini pernah nggak mendapat perlakuan buruk dari majikan? Alhamdulillah selama di sini kita nggak pernah. Nggak pernah, Ya nggak? alhamdulillah bagus-bagus aja. Terus masalah gaji pernah nggak? Lancar sampai? terus. Alhamdulillah. Lancar. Tidak mundur-mundur ya. Karena kebanyakan teman-teman kita ada yang Tergantung belum nasib, gaji, Mas Bro. sekian bulan belum digaji, terus majikannya kasar, majikannya kayak begitulah. Jadi itu yang kita ini Perlu diskusikan ya, sama perlu diskusikan ini forum. sama forum nanti insyaallah kalau sudah terbentuk. Terus apalagi namanya itu
Jadi kerjanya itu satu aja di sini, Ya, bangunan. satu aja. Nyapu-nyapu, nggak Nyapu-nyapu ada aja, pasang nggak keramik, nggak ada. Oh, nggak pasang ada. Sama di batu bata, tokonya aja. nggak ada ngerok. ini, Ngerok-ngerok itu nggak tahu pasir. itu apa ngerok-ngerok ya. Ya itu Ya pokoknya bangunan aja. ngayak pasir itu. Enggak lah. Oh, enggak. Ya, pokoknya tukang bikin kopi aja gitu. Oh. Sama sabu-sabu. Oh, berarti nggak ada ini, nggak ada ngayak kapur juga. Oh nggak ada. Itu mah lain lagi cerita ya itu. Berarti ente kerja di bangunan berdasi lah. Ya kalau dibilang mah begitu ya. Oke, kita pindah ke Mr. Bom Bom ini. Gimana Mas Bom Bom ini? Gimana, boleh cerita sedikit pengalamannya selama di Saudi? Berapa tahun di sini? Sudah kawin berapa kali? Lab. Sudah. Iya sih. Lab. Ya nggak apa-apa, nanti kita nanti juga masuk. Dede suara yang mendingan ya apa? Terus Lagu aja. berapa gaji sebulan? Pernah kerja di mana saja? Boleh, silakan. Waktunya di monitor. Udah berapa tahun sini kerja gitu. Ya kan? Alhamdulillah Ya, masuk 2014. ya berarti 2015. 2015 baru. Duluan beliau ini setahun sama Iya. saya. Saya dulu masuk 2015. 2000. Nah, 2014 masuk kemana dulu? Saya Di di, Saudi ini. saya di Sarikah Sarikah apa? Al Habas. Di mana dia? Ini trailer Di Jeddah apa di, di di Jeddah. Cuman pusatnya itu di Al Qasim. Al-Ghasir? Pusatnya di Al Qasim, Lumayan jauh. bikin identitas semua di Al Oh, Qasim. berarti kesininya itu muat aja ya, nganter aja ke sini terus. Muat punya kantor juga di sini. Perusahaan Di- gede lah iya. gitu kalau di Punya cabang masing-masing. Berapa Di setiap gajinya daerah. dulu di sana? Alhamdulillah 1.200 1.000 berapa? sampai 2000, iya sampai 2018 nggak naik-naik. 2008. Tapi kan ada trip kan? Tripnya ya ke Al Qasim cuman 500, habis ke solar ke makan, belum ngantri. Gasim. jauh gak sih. Dulu saya dari sini ke, nggak pernah sih ke Gasim, ke Madinah 350. Ya kita ke Qasim hampir sampai Terus 500. ke Tabuk 700, Abha 700, Riyadh 700. Terus kemana lagi? Ke Damam 900 dulu saya. Terus kenapa bisa melarikan diri dari Ya pokoknya begitulah Kita- ceritanya. Ya pokoknya begitulah. kita sharing-sharing aja dulu ini. Kenapa bisa lari dari majikan? Apa yang nggak enak? Apa yang nggak enak? Kebanyakan gaji ya. Faktor sebenarnya sih faktor gaji, Gaji yang nggak naik-naik ya. Bukannya kita nggak bersyukur sih sama gaji Kebanyakan segitu, kan tapi kita kita capek juga gitu. ingin cari yang lebih dari itu. Oke. Kebetulan ada godaan juga gitu. Nah, terus sekarang setelah lari, setelah kabur, setelah jadi ilegal, berapa gajinya sekarang? Sekarang alhamdulillah 2000. 2000. Nggak ada apa-apa lagi. Ya ada tanggungan seperti Ya, pokoknya Yang ada lah lain-lain. ya. Maksudnya 2000 itu nggak ada lagi nggak ada lagi uang tambahan. Geseran Nggak gitu. ada. nggak ada. Nggak ada. Nah, jadi pertimbangannya ini kalau bagi saya ya, pertimbangannya. Di sekarang ini kita posisi ilegal dapat 2000, dengan posisi kita resmi dapat 1200 tapi ada one trip. Nah, kira-kira perbandingannya menurut Nah. ente dulu ini, kacamata ente dulu ini gimana ini? Mana yang lebih bagus sebenarnya? Kalau yang lebih Kita bagus mah yang ini, lama. Yang kita lama, legal. bener, Iya. Kita legal. Ah. Gaji 1.200, Ah. urusan kita jelas, Ah. mau pulang boleh, Boleh. Ya. kan gitu. Iya. Nah sekarang setelah kita Gaji ilegal, gede. gaji 2.000, pulang nggak bisa, Kebutuhan banyak. pulang bisa tapi sekali. Iya, nggak bisa Bisa balik balik lagi. lagi. Nah, terus Jadi- kebutuhan lebih. Nah itulah pertimbangan saya ini pribadi saya, kenapa saya nggak berani kabur dari dulu, karena saya masih sayang keluarga di rumah. Nah luntang lantung saya Wah, dari ini. dari Orang 2000 curhat marah ini. dari 2015 itu sakit
pahit, pokoknya lebih banyak Jalanilah pahitnya gitu ya. sudah, nggak ada manisnya wala sedikit, nggak ada. Dulu saya keluar ke Tabuk bawa tilangan dua waragah, dulu masih pakai waragah dulu, belum dipoto-foto. Iya dulu. benar orang. Saya nggak tahu tilangan ini akan double kan. Nah, saya masukkan dompet, saya diam nggak ngomong sama mudir kan. Besok lagi kemana lagi ini, jalan ke Madinah, bawa lagi tilangan. Akhirnya setelah ditumpuk-tumpuk, waktu buat SIM itu keluar 3.700 tilangan semua. Ini mau diapain ini, kata mudir, ya bayar. Ya udah. Gaji. Jadi saya selama di trailer itu dulu nggak pernah dapat gaji, saya dipotong. Sampai walaualazim hari raya Idul Fitri, wala nusreal nggak ada saya kirimin anak-anak saya. Nah itu pahitnya dulu saya. Akhirnya berjalan waktu, dan memang itu kecerobohan supir juga kan. Saya waktu sebelum setelah naik tilangan lampu merah itu 3.000 jebret di Kubri Johara Maret. Siaran. Nah ini kan saya sudah ngejos cuek. Nah sekarang ini dua pertimbangan ini. Kalau saya ngeri muatan saya tabrakan. Iya pasti jatuh. Akhirnya saya jos kuning, jos. Lepas saya aman selamat. Besok Hari kena Kamis kejadiannya, besok hari Jumat itu datang SMS katanya, ditelepon sama mudir, kenapa ini bisa dapat tilangan 3.000. Waduh. Nah, tapi kan ya yang namanya sudah terjadi kan, kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah potong gaji. Nah itu pengalaman yang paling pahit. Nah setelah tutup muhasasah saya terus diajak ke perumahan. Jadi teman-teman supir yang lain dihurut semua. Saya sendiri yang masih di sini. Nah selama di majikan yang lama itu saya dapat pulang cuti 2018. Tapi sampai di rumah bukannya senang. Bencana alam itu, gempa bumi itu. Iya. Nah, itu Jadi yang pas gempa bumi. iya betul sekali. Jadinya saya sebulan di rumah langsung comeback ke Saudi. Nah setelah kerja 2019 dapat hajian, terus kerja sama majikan dulu nggak dikasih gaji berapa bulan, 2 bulan setengah, akhirnya saya minta pindah pas lockdown. Ya udah kalau mau nyari majikan lain silakan. Akhirnya saya dapat majikan Kamis Musa. Saya kerja 2 tahun Kamis Musa, pindah lagi sekarang. Saya di Kumrah sekarang. Nah, dokumen saya resmi sekarang di sana. Semua sudah baru semua. Nah, jadi saya tidak pernah berani kabur dari dulu. Tuh, teman-teman, baru semua. Nah, jadi kalau kita pengen instan, ya teman-teman, kita bisa kabur dari majikan. Kalau pengen instan. Resiko yang harus Ya, ditanggung. resiko. Nah, jadi ente ya. selama pengalaman di kaburan ini sudah ngirim berapa ini? Ya sama, Papo juga. Jadi Bingung sendiri ya. Jadi solusinya buat teman-teman Lebih baik jangan lah. lebih baik jangan. Biarpun gaji kecil lah gitu, pertahankan aja. Kalau Pertahankan. mau pulang mendingan pulang aja gitu lah. Pertahankan berarti ya. Lebih enak kalau menurut saya di tempat yang lama Ya. gaji 1.200 tapi masih bisa makan, Masih bisa bisa materi makan, walaupun nggak pernah ngirim. Oh, bener. Bisa kumpul istilahnya. Iya, tetap Begitu, kumpul iya, uangnya benar. walaupun habis pas 1 bulan. Iya. Nah, justru sekarang Habis belum? gaji 2.000 belum akhir bulan udah habis. Habis belum aja ya? Oh. Bener. Ya, jadi pesan untuk teman-teman kita yang di Indonesia, mungkin yang mikir-mikir mau ke sini, Pikir-pikir dulu lah. pikir-pikir dulu. Masalahnya di sini nggak seenak yang kita alami di Ya. sini itu. Masalahnya pahitnya itu lebih banyak di sini itu. Orang melihat kalau dari kacamata dari Indonesia mah enaknya aja. Padahal di sini itu lebih parah. Kita nggak tahu gimana nasib kita di sini itu sebenarnya. Bener. Iya, ya. Jadi di kontrak kerja itu dulu di PK itu yang saya tanda tangan itu 1.500. Tapi ternyata Saya sampai 17 sini tuh. nggak ada. Ah. Bu, 17. saya 2.000. Dan benar sampai di sini 1.500. 1.300 saya pertama datang ke sini. Dipotong gaji, dapat gaji 700 saya.
dulu di sini. Potong tadinya kan Tahun bayar berapa itu? 2000, pokoknya tahun berapa tuh? Tahun 2010 saya di sini itu. 2010. Ya pokoknya 2010-an lah. Berarti Oh. tapi dulu ceritanya teman-teman itu ya Enak, lebih enak zaman tahun 2010. enak dulu kan. Masalahnya apa? Dari segi apapun harga itu murah. Rokok segini ya 3 real. Dulu gudang garam lah gitu ya, apalagi beli minyak itu 2 real dulu. Pokoknya enak, pokoknya segala-galanya dulu. Kalau kita pikir, nah kesininya, terus uang tip dapat misalnya kalau kita kerja luar atau apapun dapat dulu. Ini ya, jadi orang sini tuh dulu royal, gini aja itu ngasih apa-apa. Sekarang malah kebalik, udah nggak ini. Dulu lagi bagus dulu. Iya. Lagi bagus. Terakhirnya itu pokoknya 2000 Lagi berapa bagus ya? dulu sini sini. 2018 itu blank aja itu udah. Lagi bagus. Ah. Dulu, kan. Iya banyak sih teman-teman yang saya dengar cerita. Rokok ini aja berapa? 4 real. Banyak sekali teman-teman Berapa yang ini 4 saya real? dengar Empat ceritanya. mal. Minimal dulu kita LM rokoknya 7 real, 6 real. Saya Saya sih dulu 2 real. baru nyampe itu 5 real kalau nggak salah Itu udah naik, Monte Carlo itu. sedangkan gudang garam aja udah 6 real. 4 real. Tuhan. Monte Carlo dulu saya kalau Monte Carlo. ke Abaha itu paling Rokoknya Filipin. 5 Gitu. bungkus itu kan masih bungkus Garam asli dulu kan. mahal. Saya alhamdulillahnya dulu waktu kesini Ron, katanya kan pas pertama datang gak boleh ngerokok. Alhamdulillah nggak ngerokok tuh selama 2 tahun saya nggak ngerokok. Gara-gara Nggak boleh negara Arab gitu. iya katanya enggak, pas saya ngeliat orang ngerokok kan, oh ini sepupu saya ngerokok, saya bilang gitu. Kebetulan pas lagi makan kok pedes gitu, saya coba lah rokok satu, saya minta rokoknya dia satu, wah enak ngerokok ya, itu tanpa pikir panjang langsung ke warung beli sebungkus, besoknya begini rokok, aduh aku bilang gitu. Kalau saya dari airport dulu, Hmm? dari airport turun di Al Qasim, saya bawa rokok Surya dulu, rokok dari Indo. Kebetulan nggak punya korek, katanya kan di pesawat nggak boleh bawa Nggak boleh korek. korek, iya. Udah saya minjem di pas di polisinya di airport, Cuek aja ya. boleh nggak apa-apa di luar gitu, Ah. ambil nunggu taksi. Iya. Makanya rokok nggak ada korek nggak jadi. Jadi kalau ada korek dimanapun pasti ada temennya. Ya, itu teman-teman pengalaman teman-teman kita. Ya pokoknya bagi teman-teman Ini kalau di Indonesia tuh. TKI ini TKI yaitu tenaga kerja Indonesia ini yang laki bukan TKW teman-teman ya. Jadi TKI tenaga kerja Indonesia, TKW tenaga kerja wanita. Benar nggak itu? Iya benar. Iya. Ya, pokoknya buat orang-orang di Indonesia kalau mau ke sini janganlah sekali-kali kalau kaburan, kalau nggak kepepet-pepet itu. Ya, Kalau nggak ada masalah sama jadi kalau mau ke majikan. sini luruskan hati niat apa namanya tahan banting lah kalau bahasa Kalau bisa niat, bisa Indonesia. sampai selesai kontrak ya pulang mendingan. Iya, daripada kaburan. Karena kaburan ini kalau udah pulang sekali nggak bisa balik ke sini. Terus Nah, ini itu yang juga saya susah. perjuangkan itu. Saya nggak mau walaupun sakit. Saya dulu sampai ngiler beneran dengar orang punya gaji 2.500. Gede aja ya. Gimana rasanya dapat gaji 2.500. Seandainya dapat gaji 2.500 saya akan itu berapa 2.000. Itu udah baru angan-angan. Tapi ternyata Jadi saya pernah dulu memang pernah mencoba untuk kabur kan. Cuman saya mau masuk di mana-mana nggak bisa, perumahan tuh nggak ada yang mau susah. karena SIM-nya saya gede. Jadi ya udah saya pontang-panting ada sekitar 20 hari saya balik lagi ke majikan. Nah di situ majikan saya marah, dia hukum saya 3 bulan nggak kasih gaji. Dia hukum saya sudah kerja aja, tapi madam baik alhamdulillah dan gaji juga keluar selama 3 bulan itu pengalaman saya dulu. Karena saking pengennya merasakan gimana sih rasa punya gaji 2,5 gitu loh. Bisa beli apa, bisa ngirim 2.000 kan, pikirannya seperti itu. Lumayan. Tapi ternyata pikiran yang salah itu. Benar. Alhamdulillah sekarang saya sudah dokumen saya sudah aktif semua. Berkat kesabaran saya, mudah-mudahan di kerjaan baru ini lancar, tidak ada kendala sama sekali.
Oke teman-teman, begitu Bisa. vlog saya sama rekan-rekan TKI yang ada di Saudi. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Anda sehat selalu dimanapun Anda berada, panjang umur, murah rezeki, rezeki yang berlimpah sehingga Amin, bisa amin. segera datang untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh ke Mekah Baitullah. Terima kasih. Amrel Channel pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.